Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Semoga kalian hari ini diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran akuntansi pemerintah. Kita sudah membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari penerapan persamaan akuntansi struktur LRA. Ya, untuk kompetensi dasar, menerapkan persamaan akuntansi konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah. Kompetensi berikutnya melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah. Kompetensi selanjutnya menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kompetensi yang berikutnya lagi melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Demikian untuk kompetensi yang akan kalian pelajari. Berikut ini ada beberapa contoh pencatatan akuntansi terhadap transaksi keuangan daerah yang pada dasarnya merupakan pencatatan realisasi APBD berbasis kas. Contoh pertama, transaksi penerimaan kas. Misalnya, transaksi penerimaan kas berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pencatatan persamaan pada pajak kendaraan bermotor sebagai berikut. Kas bertambah di posisi sebelah kiri dan bertambahnya pajak kendaraan bermotor di posisi sebelah kanan. Catatan akuntansi secara berpasangan terhadap transaksi tersebut menggunakan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Dalam transaksi tersebut, bertambahnya kas berasal dari bertambahnya pendapatan daerah berupa pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini, rekening yang terlibat adalah aset kas, dan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Rekening pendapatan daerah dalam catatan akuntansi dapat digolongkan sampai pada tingkat objek pendapatan. Dalam proses akuntansi, transaksi tersebut dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal penerimaan kas, serta diringkas dalam buku besar pada rekening kas dan rekening objek pajak. Jika ada rekening rincian objek pendapatan, akan dicatat dalam buku pembantu. Demikian untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Transaksi penerimaan kas yang berasal dari dana alokasi umum. Jika terjadi transaksi penerimaan kas yang berasal dari dana alokasi umum, maka catatan akuntansinya sebagai berikut. Bertambahnya kas di posisi sebelah kiri dan bertambahnya dana alokasi umum di sebelah kanan. Transaksi dalam contoh 2 seperti halnya contoh 1. Penerimaan kas yang berasal dari dana alokasi umum dicatat secara berpasangan ke dalam dua golongan rekening.
yaitu pendapatan daerah dan kas. Dalam transaksi tersebut, bertambahnya pendapatan berupa dana alokasi umum disertai dengan bertambahnya kas. Demikian pula jika terjadi transaksi yang sejenis dengan penerimaan kas yang berasal dari pendapatan daerah. Pencatatan dan penggolongan transaksinya relatif sama dengan contoh transaksi 1 dan 2. Kita akan melanjutkan ke transaksi pengeluaran kas. Pencatatan pada golongan rekening kas akan berbeda jika transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas untuk belanja alat tulis, maka catatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Kas berkurang di posisi sebelah kiri dan bertambahnya belanja ATK. Transaksi dalam contoh 3, pengeluaran kas untuk belanja alat tulis seperti contoh sebelumnya dicatat secara berpasangan ke dalam 2 golongan rekening, yaitu belanja daerah dan kas. Dalam transaksi tersebut, bertambahnya belanja berupa belanja alat tulis diikuti dengan berkurangnya kas. Berbeda dengan transaksi penerimaan kas pada contoh 1 dan 2 yang menyebabkan bertambahnya rekening kas. Transaksi pengeluaran kas pada contoh 3 mengakibatkan rekening kas berkurang. Klasifikasi rekening belanja dalam catatan akuntansi dapat digolongkan sampai pada tingkat objek belanja. Dalam proses akuntansi, transaksi tersebut dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal pengeluaran kas, serta diringkas dalam buku besar pada rekening kas dan rekening objek belanja. Jika ada rekening rincian objek belanja, akan dicatat dalam buku pembantu. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 4, jika terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, maka catatan akuntansinya sebagai berikut. Berkurangnya kas di posisi sebelah kiri dan bertambahnya belanja pemeliharaan gedung. Transaksi dalam contoh 4 seperti halnya contoh 3. Pengeluaran kas untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung, pengeluaran kas untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor dicatat secara berpasangan ke 2 golongan rekening, yaitu belanja daerah dan kas. Dalam transaksi tersebut, bertambahnya belanja berupa belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor diikuti dengan berkurangnya kas. Kita akan melanjutkan mengenai penerapan persamaan akuntansi struktur neraca. Transaksi selain kas. Mekanisme pencatatan dan penggolongan transaksi dalam akuntansi sebagaimana diberikan dalam contoh 1 sampai contoh 4 berlaku untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang mempengaruhi RRA saja. Dalam 1 tahun anggaran, kemungkinan terjadi transaksi yang tidak berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, misalnya penerimaan bantuan berupa barang. Mari kita lihat contoh kelima. Jika terjadi transaksi penerimaan bantuan berupa seperangkat komputer, maka catatan akuntansinya adalah sebagai berikut. Bertambahnya komputer
atau selain kas, dan bertambahnya EDI. Apa itu EDI? EDI adalah ekuitas dana diinvestasikan. Transaksi dalam contoh 5 merupakan transaksi yang tidak berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, golongan rekening yang dicatat bukan rekening kas, melainkan dicatat ke dalam golongan rekening ekuitas dana diinvestasikan atau EDI. Dan pasangannya adalah rekening komputer yang termasuk dalam golongan rekening aset. Berbeda dengan transaksi sebelumnya yang melibatkan golongan rekening laporan realisasi anggaran atau LRA, transaksi selain kas tidak berkaitan dengan rekening LRA. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas. Di samping itu, penerimaan bantuan atau donasi umumnya tidak dianggarkan secara spesifik dalam APBD, sehingga pencatatannya tidak berkaitan dengan golongan rekening APBD. Dalam laporan keuangan, transaksi dalam contoh 5 disajikan dalam neraca daerah, yaitu menambah aset dan ekuitas dana diinvestasikan atau EDI. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini. Kita sudah mempelajari dari contoh 1 sampai contoh 5 mengenai transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, dan transaksi selain kas. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan menambah pengetahuan untuk hari ini. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari di hari ini dari contoh 1 sampai dengan contoh 5 berkaitan dengan transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penerimaan selain kas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home. Semoga kita akan bertemu lagi menggunakan tatap muka apabila memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.